Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 PGMIB yang beranggotakan saya sendiri Marsha Melani, kemudian ada rekan saya Elsa Soraya Luvita dan Muhammad Fadli Irsad. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema strategi dan metode pembelajaran akidah akhlak di SD dan MI. Selamat menyaksikan. Menurut Muhaimin Syah, strategi merupakan suatu rencana. Dalam bahasa Inggris, sangat relevan dengan kata prosedur atau tahapan kegiatan dan approach atau pendekatan. Sedangkan menurut Wina Sanjaya yang dikutip dari J.R. David, strategi pembelajaran ialah perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang dikelola untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Groper juga menyatakan jika strategi pembelajaran adalah pemilihan dari berbagai macam latihan yang sesuai dengan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi, dari 3 pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah perencanaan tentang rangkaian suatu kegiatan yang disusun oleh guru untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan strategi pembelajaran akidah akhlak sendiri memiliki arti yaitu metode yang sudah terencana untuk menyiapkan dan memberikan sebuah pengalaman kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Elsa Luvita Suraya. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran akidah di MISD. Akidah akhlak yakni termasuk salah satu mata pelajaran agama Islam sebagai sumber hukum guna mencapai terbentuknya lahiriah dan kebahagiaan rohaniah. Pembelajaran akidah mengedepankan agar anak terbentuk suatu watak, sikap dan tingkah laku dan serta pendewasaan seluruh aspek-aspek kepribadian anak. Anak ditekankan untuk lebih banyak dekat dengan orang tuanya. Maka dari itu pembelajaran akidah mengikut sertakan peran orang tua agar pertalian darah antara orang tua dan anak itu erat. Strategi pembelajaran akidah di masa global seperti ini menjadikan sebuah tantangan di kehidupan manusia modern ini. Kebutuhan perubahan masyarakat modern. Di antaranya strategi pembelajaran akidah itu ada 2, yaitu strategi inkuri. Strategi inkuri dalam pembelajaran akidah menghasilkan suatu penyelidikan agar peserta didik terbentuk karakter baik, sebab peserta didik akan berhadapan dengan suatu permasalahan yang telah diberikan oleh pengajar atau guru, serta seorang peserta didik itu harus diemban untuk berpikir kritis agar dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Strategi inkuri menjadikan peserta didik untuk mengingat suatu materi yang telah diberikan dengan baik, sebab strategi inkuri ini menggunakan cara-cara langsung dan juga peserta didik untuk dituntut untuk mencari jawaban terlebih dahulu sebelum pengajar memberitahu. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran secara kooperatif. Suatu model pembelajaran yang bersistem kerjasama antara siswa dengan siswa dengan guru. Pembelajaran yang lebih efektif. Kelemahan pembelajaran kooperatif itu ada 2, faktor luar dan faktor dalam. Faktor dalam itu guru itu harus mempersiapkan pembelajaran yang matang, memerlukan banyak tenaga, pemikiran, dan waktu.
Yang kedua itu dari faktor luar. Faktor luar itu dari kebijakan pemerintah yang seolah-olah pembelajaran hanya dipersiapkan untuk keberhasilan dalam UN. Baik, saya Muhammad Fadli Irsad akan melanjutkan penjelasan kelompok saya terkait dengan metode pembelajaran dan juga penerapannya. Sebelumnya perlu kita ketahui, metode pembelajaran berasal dari dua kata, yakni metode dan pembelajaran. Kita kupas satu-satu. Metode berasal dari bahasa Yunani metod, yaitu meta dan hodos. Meta artinya melalui dan hodos artinya jalan. Jadi dapat kita artikan bahasanya metode artinya jalan untuk melalui sesuatu atau jalan untuk menuju sesuatu. Nah, sedangkan mengajar yakni berasal dari kata ajar dan juga mendapat imbuhan yang di sini diartikan menyampaikan atau memberikan. Nah, langsung saja terkait dengan metode pembelajaran ataupun penerapan metode pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai metode. Di sini saya akan mengangkat 3 metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode diskusi. Dan yang ketiga, metode tanya jawab. Kita kupas satu persatu. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang paling populer dan paling sering digunakan dan sejak dulu sudah digunakan oleh guru dalam penyampaian materi atau pembelajaran. Metode ceramah ini dirasa paling efektif karena melihat siswa usia sekolah dasar apabila diberikan stimulus ataupun masukan-masukan terkait dengan materi dan pembiasaan, maka mereka secara tidak langsung akan meniru kebiasaan-kebiasaan yang diberikan oleh gurunya. Nah, untuk selanjutnya metode diskusi. Metode diskusi ini adalah metode yang di dalam kelas nantinya guru membuat beberapa kelompok kecil yang di situ dibagi sejumlah dari anggota kelas. Nah, dari setiap kelompok nanti siswa dapat mengumpulkan berbagai pendapat, mengumpulkan berbagai pertanyaan dan juga jawaban, dan juga dapat menyimpulkan dari permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi penekanan kepada pembelajaran siswa saat metode diskusi itu lebih kepada semuanya mengutarakan pendapat, jadi semuanya belajar. Nah, yang selanjutnya adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode komunikasi dua arah yang dilakukan oleh guru dan juga murid ataupun siswa. Di sini guru memberikan pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh murid. Alangkah lebih baik apabila murid belum bisa menjawab, guru tidak langsung memberikan jawaban, akan tapi melempar kepada siswa yang lain. Nah, apabila siswa yang lain itu bisa menjawab, nantinya baru diulang kepada siswa yang pertama. Nah, mungkin cukup itu beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.